Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah yang tidak akan pernah terlupakan bagi Jepang karena Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan ribuan orang. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Hai Bung, aku ada berita penting. Tenang, ada gerangan apa ini? Aku baru saja mendengar dari suara radio bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Apa benar? Iya benar, aku yakin sekali. Aku baru saja mendengar dengan telinga aku sendiri. Kalau begitu mari kita bicara pada yang lainnya. Mari Bu. Mari. Bung, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum. Dari mana Bung tahu tentang hal itu? Aku dan Sukadi tadi bertemu dengan Syahrir. Ia mengatakan bahwa ia mendengar tentang kekalahan Jepang lewat radio. Berarti kondisi negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar sekali, Bung. Mari kita manfaatkan keadaan ini untuk mengumumkan proklamasi. Tepat sekali. Kalau begitu, kita akan membagi tugas. Kana dan Khairul, kalian pergi ke rumah Soekarno untuk mengabarkan berita ini. Kemudian, saya dan Bung Darwis akan memerintah para pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, Bung. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang. Bung, jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan akan terjadi pembunuhan besar-besaran esok hari. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka dan tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bu. Kita harus melaksanakan proklamasi secepatnya. Semakin cepat kita melaksanakan proklamasi, semakin cepat pula penderitaan para rakyat yang sudah ditanggung selama ini, Bu. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini, para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Untuk saat ini yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali menguasai negara ini. Selain itu, untuk kemerdekaan kita bicarakan saja saat sidang PPKI tanggal 18 Agustus nanti. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagipun mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Kalau begitu, kita semua sudah sepakat. Bagaimana, Bu? Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Baiklah, saya akan pamit dari sini. Terima kasih atas semuanya. Mari, Bu. Mari. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita culik Bung Karno dan Bung Hatta? Lalu kita desak mereka supaya mereka mau melaksanakan proklamasi. Culik. Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Setuju. Dengan begitu, Bung Karno dan Bung Hatta tidak akan terpengaruh oleh Jepang. Tapi di mana kita akan membawanya?
Mas Dengklok, Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? saya akan menghubungi Subarjo Sudeno untuk hal tersebut. Lalu Bu, bisakah kau siapkan tempat untuk tanah dan wisata? Baiklah, terima kasih Bu. Sudeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Xiao Kisong. Kapan kita akan membawanya? Cepatnya. Untuk Jam berapa berapa? tempatnya? Bagaimana kalau tempat? Setuju? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marilah Bung, Bung Hatta Rizky dengan kami. Akan dibawa kemana Bu ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, Bu. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat juga akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan mereka. Karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah menjadi keputusan kami Bung Hatta Rizky kami terus Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Marilah Bung, waktu Anda hampir habis. Baiklah. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa? Ini sudah kesepakatan para pemuda Bu, untuk membawa Anda dan juga Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang juga. Lalu bagaimana dengan istri dan anak saya? Tidak apa Mas, mata dari orang hampir ketakutan mendengar suara kalian. Pemuda-pemuda ini sangat membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Kami harus menjauhkan Bung Karno dan Bu Hatta dari pengaruh Jepang. Bu, Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar. Bagaimana dengan anak dan istriku? Jika kalian ingin membawaku, bawalah mereka juga. Baiklah Bu, kami akan membawa anak dan istri Anda ke Rengas Dengklok. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Ayo kita pergi sekarang juga Bu. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka bawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar Hatta. Silakan. Sekarang, sebenarnya ada apa ini? Begini, Bu. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah, Bu. Ini saat yang tepat. Mengapa kau begitu percaya, Suami? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju Bu. Rakyat ingin dan para pemuda ingin kita memerdekakannya sendiri, bukan atas bantuan dari Jepang. Benar, Bu. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, itu sama saja. Kita dijajah lagi, Bu. Saleh, ada apa? Kenapa kamu tergesa-gesa? ada Mr. Subarjo, dia mau mengambil Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, aku akan menemuinya di luar. Ada apa Subarjo? Rikana, izinkan aku untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bu? Rapat PPK batal karena tidak ada mereka. Jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Anda tidak bisa mengambilnya si anak itu. Mengapa? Karena kami golongan para pemuda ingin mendesak mereka supaya melakukan proklamasi kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu izinkan aku untuk menemui mereka. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Rapat PPKI batal, Bu. Dan Jepang bakal menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar tadi. Iya, benar, Bu. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Bu? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita sekarang. Iya, Bung. Setuju. Iya, memang sebaiknya begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, dari tadi Guntur menangis terus. Benar, izinkan saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali pulang. Tidak, Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. apa bisa saya pegang janjimu itu, Bu? Tentu saja. Baiklah, kalian kami izin untuk pulang. Terima kasih. Silakan. Sebentar.
bagaimana cara kita membahas naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita perlu tempat, Bu, tapi tidak mungkin di sini. Karena tentara Jepang sudah mewakili kita. Kalau begitu, saya punya ide. Bagaimana kita membahasnya di rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Setuju. Setuju, mari. Maaf mengganggu Anda malam-malam ini. Kami membutuhkan tempat untuk pelaksanaan kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya jamin keselamatan Anda sekalian di sini. Kalau begitu, saya izin pergi istirahat dulu. Terima kasih perwira. Bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Azalnya mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Lantas siapa yang akan menandatangani? PPKI ini bentukan Jepang. Kita sudah sepakat merdeka tanpa bantuan Jepang. Kau benar, nak. Bagaimana ini? Adakah dari kalian yang memiliki pendapat untuk masalah ini? Bagaimana kalau kita semua yang hadir ini menandatanganinya? Saya rasa jangan. Menurut saya, Bung Hatta saja dan Bung Karno. Namun atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Jadi, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Tanggal 17, Jumat Lagi, tahun 1945. Setuju. Lebih cepat lebih baik. Namun pukul berapa tepatnya? Tepat pukul 10, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Lantas gimana bisa melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas telah menemani di saat-saat pikiran yang menguras tenaga ini. Iya Mas, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Kang Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Karno. Apakah kita belum mempunyai bendera? Iya nih Mas, saya minta tolong untuk jadikan bendera merah putih. Baiklah Kang Mas, dan saya punya ide. Bagaimana jika kita menamai benderanya dengan nama Sang Saka Merah Putih? Ya, bendera Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka merah putih. Ide yang bagus nih Mas. Ya sudah, sebaiknya Kang Mas segera bersiap menyusun pidato yang nanti akan Kang Mas bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Bus, tolong siarkan berita mengenai kemerdekaan selama setengah jam sekali. Siap, laksanakan sesuai perintahmu. Terima kasih. ねえお前らニュース止めろじゃないと夜させるよ Hiraukan mereka. Terus sebarkan ねえ berita 君 ini. たちニュース止めてくださいじゃないと Kalian keluar これ dari 進まれます sini. よ Kita akan menyebarkan ini terus agar semua rakyat Indonesia tahu. Hai, wakarimashita. ねえお前らニュース止めろじゃないと夜させるよねえ君たちニュース止めてください Hiraukan saja perkataan mereka semua. Kau harus menyebarkan berita ini ke seluruh rakyat Indonesia agar mereka semua tahu. Baik, Pak Tuan. Bagaimana ini? Pemasaran diri mengenai dunia tersebut. Antara pegawai pun dilarang masuk ke dalam kantor tersebut. Bagaimana kita akan menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat? Iya, bagaimanapun caranya kita harus segera menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat. Bagaimana kalau kita ambil alat radio yang ada di kantor Bapak ini? Dan kita akan menggunakan proklamasi. Itu ide yang sangat baik. Tapi bagaimana kita akan mengambil peralatan tersebut? Sedangkan kantor berita domain telah disegel oleh pihak Belanda. Untuk itu kita harus mengambil peralatan tersebut secara lalu kita akan membawa peralatan tersebut kemana? Kita bawa semua peralatan tersebut di rumah baik dan bercanda yang dijalankan ke tingkat pusat. Baiklah, itu ide yang sangat bagus. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI yang kemarin akan membantu kemerdekaan ini. Lalu apa saja dibahas wilayah? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasi? Kami belum bisa menentukan hal itu, tapi kalian tidak perlu khawatir, kalian pasti akan menentukan. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah yang ada? Mungkin saja itu bisa terjadi. Wilayah dia berada akan menjadi wilayah kalian. Berkenaan dengan perubahannya PPKI pada 6 Agustus 1945, maka diputuskan dengan pergantian PPKI menjadi PPKI dengan tujuan untuk menghadirkan unsur kerja PPKI dengan 27 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta, Saigon, Vietnam, 9 Agustus 1945. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menetapkan membahas UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden saja. Ya, pertemuan sidang kali ini merdeka, 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 merdeka. Saya akan membacakan hasil sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Mendirikan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan pembagian wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi dan mengisahkan dibentuknya Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! 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 Saya akan
akan membacakan hasil sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. 1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Membentuk komite nasional pada setiap daerah di 8 provinsi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengesahkan Partai Nasional Indonesia atau PNI mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia dan memutuskan pengesahan Komite Nasional Indonesia akan dilantik secara resmi pada 29 Agustus 1945. Baik, Bu. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! 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 Saya akan membacakan hasil sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. 1. Mengesahkan Partai Nasional Indonesia atau PNI. 2. Mengesahkan atau membentuk Badan Keamanan Indonesia. 3. Mengesahkan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Sekian dan terima kasih.